Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang berlaku yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyai aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah dan bertanya, "Kami berpuasa, mengapa engkau tidak memperhatikannya juga? Kami merendahkan diri, mengapa engkau tidak mengindahkan juga?" Camkanlah, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang tinggi. Inilah puasa yang kukehendaki, mengadakan hari merendahkan diri, menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung serta abu sebagai lapik tidur. Itukah yang kusebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia berkata, "Ini aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tuhan, engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan. Kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal.
Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup, dan Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, beberapa saat yang lalu ada umat yang bertanya kepada saya, "Romo, jika kita melakukan yang baik, misalnya berdoa, lalu ke gereja, artinya perbuatan-perbuatan baik ya, menolong orang lain dan sebagainya, namun kita masih saja sering berkata kotor, mesuh mungkin maksudnya gitu ya, berkata kotor, berpikiran kotor, lalu kemudian masih sering marah-marah. Apakah itu benar ya Romo?" Dia bertanya kepada saya seperti itu. Lalu saya menjawab, ya, ikut Tuhan Yesus itu harus total. Kalau dia sudah berjanji ikut Tuhan, benar-benar mau menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti dia, ya harus total. Artinya tidak bisa setengah-setengah. Tidak bisa dikatakan, ya saya ke gereja, saya aktif dan sebagainya, saya rajin berdoa, tapi saya nggak mau melakukan yang satu lagi. Tapi saya tetap marah-marah, tapi saya tetap suka berpikiran kotor, suka ngomong kotor. Ya tentu tidak bisa. Atau sebaliknya, saya ngomong yang baik, lalu kemudian bersikap yang baik, selalu memuji orang, memberkati, tetapi tidak pernah untuk misa, tidak pernah untuk berdoa, tapi berbuat baik. Ya tentu juga sama dengan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bacaan pertama pada hari ini juga menggambarkan hal itu. Di sini dalam bacaan pertama juga dikatakan soal puasa. Juga bacaan Injil mengatakan soal puasa. Puasa yang baik, puasa yang benar, bukan hanya sekedar melaksanakan yang ritual saja. Memang saat ini kita memasuki masa pantang dan puasa. Yang terpenting dari masa pantang dan puasa adalah bagaimana kita mau bertobat, membuka hati kita, menyadari akan kelemahan dan kedosaan kita, dan kita mohon ampun dan rahmat Tuhan, dan kita mau bertobat. Kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan memakai selalu Tuhan di dalam hidup kita dan melaksanakan kehendak Tuhan. Itulah yang terpenting. Kalau dalam bacaan pertama di sini adalah berpuasa yang kukehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, membagi-bagikan rotimu bagi orang-orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Yang artinya adalah kita tetap diajak untuk bagaimana kita mau merendahkan diri di hadapan Allah, mau menyelami bagaimana Allah sungguh begitu baik kepada kita, dan kita juga mau berbuah dengan menghasilkan buah-buah di dalam puasa kita, yaitu bagaimana sikap hati kita kepada sesama kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi yang terpenting bukan hanya menjalankan ritual puasanya. Oh sekarang waktunya pantang, pantang daging, pantang garam, pantang rokok dan sebagainya. Bukan itu. Lalu ketika kita tidak melakukan itu kita merasa, waduh
aku lupa pantang. Waduh, aku gimana ini? Terus tanya ke Romo, Romo, kemarin saya lupa pantang, bagaimana Romo? Nah, itu hanya menjalankan ritual saja. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita sadar, oh iya, hari ini saya pantang, maka sikap hidup saya pun juga diusahakan juga selalu sesuai dengan pantang kita itu. Pantang daging artinya pantang dari kedagingan-kedagingan yang lain, sehingga kita tidak kemudian jatuh kepada kecemaran-kecemaran diri kita. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita maknai pantang dan puasa kita maknai retret agung kita ini dengan hati yang ikhlas dan tulus, sehingga dengan itu kita sungguh-sungguh dapat menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang mendatangkan sukacita dan mendatangkan rahmat, baik bagi diri kita sendiri dan juga bagi sesama kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.